Gila, gue dikasih 13 juta cuma buat buka Excel. Awalnya gue mikir, ini orang kayaknya gak waras ya. Dan setelah gue lihat kerjaannya, ya kayaknya emang make sense ya harus pakai PC yang semahal ini. Oke, langsung kita ke part-partnya aja dan gue akan kasih latar belakang. Di saudara gue ini punya kerjaan di bidang audit. Tiap hari buka file Excel yang ukurannya 10-20 MB. Sekali duduk kerja, itu bisa 3 hari nggak tidur. Isi dari Excelnya apa? Ribuan baris, pivot, rumus, lookup, VLOOK, grafik, dan kadang buka 3 file sekaligus. Makanya untuk CPU gua pilih i5 14400F. Bukan gua fanboy Intel, tapi emang dia lebih familiar sama Intel. Dan ini prosesor emang beneran mantep. Kuat buat multitasking berat, ada P-core dan E-core-nya, dan tetap hemat daya ya karena ada E-core-nya. Harganya itu udah turun, cuma di 1,8 jutaan aja. Peningkatan performa pasti bakalan sangat terasa karena dia masih pakai laptop i5 Gen 8 yang sekarang ini. Nah, karena fokusnya bukan untuk overclock, ya sekedar aja lah ya. Cukup kita pakai Asus H610M ARGB yang prime. Ya, ini sekedar penunjang CPU yang udah DDR5 dan PCIe Gen 4. Dan udah ada USB 3.2 Gen 1-nya. Walaupun cuma 2 biji ya. Dan expansion slotnya cuma ada 1 NVMe aja. Jadi nanti kalau mau nambah storage harus pakai SSD SATA. Nah, karena ini file Excel-nya hitungannya gede, itu bukan cuma makan CPU aja, tapi juga makan RAM. Makanya RAM-nya gua pakai TeamGroup T-Force Eco. Ini keren banget, kapasitasnya juga udah lega, makanya kita ambil 32 GB. Speednya kencang 6000 MHz. Yang menarik perhatian itu heatsink-nya. Pakai aluminium daur ulang, makanya dia punya nama Eco. Walaupun daur ulang juga tetap keren karena ada RGB-nya. Jadi nggak kelihatan murahan dan pastinya buka Excel bakalan kebut banget. Dan harganya juga terjangkau banget, kalian bisa lihat di sini. Nah, itu dia. Cuma di 1,5 juta aja. Nah, next storage. Bayangin lo buka file audit gede, copy paste data antar sheet, dan lu masih pakai SSD SATA biasa. Ya loadingnya bakal bikin ngopi lo lebih lama gitu kan. Bakal ngopi dulu. Makanya di sini kita pakai SSD TeamGroup T-Force G50 NVMe Gen 4 yang kencang. Speednya 10 kali lipat lebih kencang daripada SSD SATA dengan kapasitas yang jelas gua bikin lega 1 TB. Nah, T-Force G50 ini speednya sampai 5000 Mbps. Ya, gua nggak bohong. Beneran lebih kencang 10 kali lipat daripada SSD SATA yang cuma 500-an aja. Dan gue yakin ini bakal sangat bantu banget buat kerjaan berat. Nah, untuk GPU kita pakai Galaxy RTX 5060 8GB. Ini yang bakal bikin kalian ngangkat alis. Kenapa PC kerja pakai RTX 5060? Ya karena saudara gue bilang untuk gaming tipis-tipis. Tapi karena gue lihat budgetnya tebel, ya udah gue bikinin aja PC buat gaming tebel-tebel. Dia aman lah buat game 2K atau bahkan 4K dengan preset menyesuaikan. Apalagi dia udah pakai DLSS 3 dan frame gen-nya dari RTX 5000 series. Secara desain, Galaxy RTX 5060 ini punya tampilan yang cukup oke. Fan-nya udah nyala di harga segini dan bagian sudutnya ada nyala-nyala lampunya, ini keren banget. Dan di belakangnya ada switch yang bisa OC dan non OC, ini keren banget. Nah, next untuk power supply kita pakai Segotep BN750W bronze. Nggak ada gunanya rakit PC performa tinggi kalau power supply-nya dikorbanin. Makanya di sini gua pakein Segotep BN750W, cukup banget buat PC ini. Overkill malah. Tapi lihat harganya ini emang terjangkau sekali. Aman lah buat upgrade jangka panjang, dan dia juga udah ada 12 VHPWR. Jadi safe lah buat kedepannya. Nah, untuk tampilannya kita mau yang putih-putih aja ya. Maksain putih sebenarnya. Kita pakai CPU pen juga harus putih dong. Makanya kita di sini pakai Segotep U6 Dual Fan. Emang overkill, tapi PC ini biar enak dilihat dan airflow-nya bantu banget. Nah, untuk casingnya pakai NYK Nemesis Rune FC8. Ini casing cakep banget, akuarium warna putih, udah include 3 fan lagi. Ya,
statik ya. Nah, biar tambah cakep lagi, akhirnya gue tambahin juga ya 2 fan lagi dari NYK juga. Jadi ini fan-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jadi lebih keren. Nah, catatannya dari casing ini menurut gue itu Type-C-nya absen. Ya nggak apa-apa juga nggak ada Type-C karena emang kita motherboard ambil tanpa support Type-C juga. Jadi safe lah ya. Oke, sekarang kita tes skenario realnya, dimana kita akan buka 2 file Excel. Yang pertama emang file kerjaan dia, yang satu lagi file Excel size-nya 100 MB. Excel 100 MB itu gede loh. Dan lebih berat lagi sebenarnya itu yang punya rumus-rumus VLOOK dan apa segala macam. Yang pertama kita coba file kerjaan asli. Di sini kita bisa buka filenya, itu kebuka dalam hitungan beberapa detik saja ya, 30 detikan. Jauh lebih kencang sebenarnya daripada pakai device dia sebelumnya, laptop yang harus nunggu 5-6 menit atau bahkan 7 menit. Itu cuma buka filenya aja ya, belum ganti rumus apa segala macam. Nah, selanjutnya kita buka file Excel yang 100 MB dan ya karena ini nggak pakai rumus, nggak ada rumus-rumusnya, tapi filenya tuh banyak sekali, langsung kebuka dan cepet, nggak ada masalah. Jadi file-file berat Excel ini ya, itu bisa dibuka dengan PC ini dengan sangat cepat sekali. Jadi untuk kerjaan pakai PC ini safe lah, aman banget. Oke, langsung game kompetitif. Pesannya sih buat game tipis-tipis, tapi di sini gua jadiin game tebel-tebel. Pertama Valorant bisa dapat FPS average 270 FPS. Ini tumpah-tumpah sekali. Selanjutnya untuk CS2 ya masih bisa dapat FPS tumpah-tumpah juga di rata-rata 194 FPS. Nah, next ke Monster Hunter Wilds Ultra DLSS Ultra Performance dengan frame gen dinyalakan dan ray tracingnya nyala, itu high. Di 1080p itu dapat FPS rata-rata 101 FPS. Ini udah cukup tinggi ya untuk game seperti ini. Dan kalau kita naikkan resolusinya ke 2K itu dapat 72 FPS average. Selanjutnya untuk Horizon Zero Dawn di resolusi 2K dengan preset Ultimate Quality DLSS Ultra Performance itu dapat rata-rata FPS di 153 FPS. Ini udah cukup tumpah-tumpah ya FPS-nya ya. Next, Wukong dengan preset Cinematic DLSS 33 Super Resolution Frame Gen dinyalakan dan RTX Very High itu di 1080p dapat rata-rata FPS 115 FPS dan di resolusi 2K dapat 85 FPS. Nah, selanjutnya di Assassin's Creed Mirage Ultra High itu di 1080p dapat 117 FPS dan 2K itu 90 FPS. Untuk God of War preset Ultra DLSS juga dinyalakan dapat 100 FPS average. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa di resolusi 1080p masih dapat FPS di atas 100 FPS ya, tapi dengan DLSS dinyalakan dengan preset rata kanan. Tapi kalau udah naik ke 2K itu bisa turun di bawah 100 FPS, tapi ini masih tinggi dan masih playable sekali. Itu dia game testnya. Kita ke benchmark sintetis Cinebench R15 dan R23 masih mendapatkan skor yang cukup tinggi ya, karena CPU ini Gen 14 ya, terjangkau tapi cukup kencang. Dan di 3D Mark, Fire Strike dan Time Spy masih bisa mendapatkan skor yang cukup kompetitif di harganya. Dan selanjutnya karena kita pakai RTX, kita coba jalankan benchmark yang udah RTX juga. Di sini kita bisa lihat ya cukup oke skornya. Nah, jadi kalau kalian mikir, wah 13 juta buat Excel doang lebay. Ya, gue ngerti. Tapi kalau kalian kerja serius, pakai file besar, multitasking, sambil zoom, sambil reset, kalian bakal sadar kalau ini bukan overkill, tapi ini well balanced, sesuai dengan kebutuhan. PC yang bikin kerjaan kalian terasa lebih cepat, dan bonusnya juga, ya dia bisa buat ngegame. Nah, total dari PC ini itu habisnya 13 jutaan. Dan dia itu bukan cuma PC kerja, tapi PC nyaman. Kerja cepet, stabil, adem, kipasnya segede gaban, dan pasti nih gue bakal senyum-senyum sendiri karena dia udah pakai RTX, jadi masih bisa gaming tebel-tebel. Nah, kalau kalian punya inspirasi rakit PC, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan gue rasa rakit semahal ini ya, untuk pekerjaan itu bukan spending atau ngeluarin duit yang gak berguna, tetapi justru kalau ngeluarin duit buat kerjaan itu jatuhnya investing. Dan itu dia rakitan PC 13 juta yang akan digunakan untuk apa? Untuk buka Excel. Kalau kalian suka videonya boleh kalian like videonya. Kalau kalian tidak suka boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton. Gue Namtek sampai habis and always see you next time. Wassalam.